Bulughul amali fi tahqiqil wasatiyyati wal i'tidali. Baru dapat buku, dikasih oleh jamaah tadi selesai tausiah, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sudes. Semoga Allah memberikan manfaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Buku ini bercerita tentang sifat moderat, jangan ekstrim, jangan suka menyalahkan orang kalau masalah itu belum pasti batil salah, kalau masih tahap pada khilafiyah. Bercerita pula tentang bagaimana sifat moderat dalam Islam, dalam bidang ekonomi, dalam bidang interaksi sosial muamalat, dalam bidang hukum, macam-macam isinya. Bulughul amali fi tahqiqil wasatiyyati wal i'tidali, ditulis oleh Syekh Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Sudes, atau disingkat Abdurrahman Sudes. Belum terjemah lagi, Pak. Belum. InsyaAllah panjang umur, sehat badan, terjemah. Andai mati sebelum menterjemah, niat sudah sampai. Innamal a'malu bin niat. Orang yang rela tidak disolatkan kalau mati, apakah dia sudah kafir? Orang yang mengangkat pemimpin kafir, itu kafir, walaupun dia tidak mengeluarkan statement. Walaupun dia tak mengeluarkan statement, jangan solatkan saya. Dia tak disolatkan itu kan karena dia dianggap gugur 4 fardu kifayah. Tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi solusinya bagaimana? Dia mesti taubat, taubat nasuha. Pokoknya tak ada hancur di bawah hancur. Di dunia hancur, karir hancur, orang tak percaya, umat tak percaya, di akhirat neraka jahanam tempat dia. Satu-satunya jalan taubat. Mudah-mudahan taubat dia, taubat nasuha. Kalau tidak, na'udzubillah. Ana akwat, mohon doanya Ustaz, semoga Allah melembutkan hati orang tua saya untuk mengizinkan saya mondok menghafal Quran. Saya sudah minta izin mengirim video keberkahan bagi diri orang tua yang anaknya hafal Quran, tapi beliau tetap tidak mengizinkan. Beliau berpendapat Al-Quran tak perlu dihafal. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Berapa banyak jamaah yang meneteskan air mata karena anak lari dari pesantren. Orang tua saya termasuk yang tak bertuah, kata orang Melayu, karena saya tak tamat pesantren. Cuman setahun saya di pesantren. Saya termasuk yang lari dari pesantren. Mungkin dulu kalau saya tamat pesantren jadi ustaz saya. Ustaz hebat maksudnya. Ini ada anak mau masuk pesantren, mau menghafal Quran, malah dia pula mengatakan Quran tak perlu dihafal, diamalkan saja cukup. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Iktibar pelajaran bagi bapak ibu sekalian, iktibar pelajaran bagi anak-anak muda sekalian. Yang kalian punya dapat orang tua mengizinkan kalian ngaji, memberi kalian motivasi untuk sekolah agama. Nih, masih ada di zaman sekarang nih orang tua yang melarang anak. Nanti di akhir majelis kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Anak yang hafal Al-Qur'an, nanti dia bangkit di padang mahsyar. Al-mahiru bil Qur'an, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bangkit bersama para malaikat. Anak yang hafal Quran, soleh, bisa dia memberikan syafaat pertolongan. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat Allah, ada syafaat Quran, ada syafaat anak-anak yang soleh. Ada pula orang yang hafal Quran, meninggal orang tuanya, setiap hari dia ulang hafalannya 2 juz, mengalir pahala bacaannya. Beruntung bertuah bapak ibu yang anaknya hafal Quran, anak itu mengulang hafalannya 1 hari 2 juz, maka mengalir bacaannya. Adapun anak yang tak pandai baca Quran, tak pandai mengaji, maka Al-Fatihah pun tak terkirimkannya. Bayangkan itu. Ini orang tua membuang tuah. Ini orang tua yang membuang tuah. Anak yang mau menghafal Quran malah dilarang. Bahwa alasannya karena perempuan. Pondok pesantrennya aman. Ish karimah. Itu sahabat kita yang di Solo. Sudah banyak anak-anak kita yang hafal Quran di Ish karimah Solo. Maka kirimkan ke Solo, negerinya aman,
perjalanan sekarang pula aman, antarkan dia ke sana, dudukkan dia. Masalah rindu kepada anak, mati tak membawa anak, amal soleh itulah yang akan dibawa. Justru kita bangga dengan dia bisa sekolah hafal Quran. Saya adik-beradik kandung tak banyak, saya anak pertama, adik saya anak kedua, kami cuma berdua. Orang tua saya melepas saya kuliah 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. 4 tahun di Mesir tak pernah saya pulang. Bukan saya 10 orang, 10 pergilah mat, oh mati-matilah, bukan begitu. Kami berdua. Apakah boleh tidur sambil megang Quran? Karena kebiasaan saya kalau tidur megang Quran, kalau tak megang Quran saya tak bisa tidur. Kok baca Quran itu ada adabnya. Adab baca Quran, buka adab hamalatul Quran. Berwudu, duduk menghadap kiblat dengan Quran. Tapi kalau ada orang yang menghafal, capek dia, miring dia ke kanan, miring sunnah Nabi, dipegangnya Quran. Itu boleh menghafal Quran. Tapi adab-adab tetap dijaga. Yang pula mengangkang telungkup, macam megang novel ketika cinta bertasbih. Mana adab kita? Adab kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saat-saat tertentu orang yang menghafal Quran capek duduk sampai 2 jam 3 jam, miring dia ke kanan, tetap adabnya adab miring seperti dipegangnya Quran. Itu boleh, bisa. Mengambil ini mesti dari bawah, nanti kalau tidak masuk surat tilang. Apa hukum mengambil keuntungan lebih dari 400%? Fatwa Syekh Atiyah Saqar, ulama besar Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, penjual boleh mengambil untung berapa persen terserah, tidak ada ketentuan. Lebih dari 100% riba, tidak ada, selama tak ada unsur tipu di dalamnya. Bapak pergi ke Jogja beli kaligrafi kulit, di sana cuma 15.000, Bapak jual di sini 1.500.000. Berapa persen itu? 1000%. Sah selama tak ada tipu. Cantik kaligrafinya Pak? Iya. Boleh saya beli Pak? Boleh. Berapa harganya? 1,5 juta. Saya beli ya? Belilah Bapak. Tapi kalau dia tipu-tipu, ini kalau ente beli, insya Allah rezeki akan berdatangan. Menolak bala, hantu-hantu takut karena ini dari Jogja nih, Nyi Roro Kidul aja pingsan gara-gara ini. Itu bohong itu. Selama tak ada unsur tipu, bohong tak apa-apa. Buka fatwa Syekh Atiyah Saqar. Adakah penjelasan hadis atau solat Nabi tentang persentase pembagian keuntungan ketika Khadijah menitipkan barang dagangan kepada Nabi? Tak ada. Namanya mudharabah. Andai pun ada, itu tak bisa jadi dalil. Perbuatan Nabi kepada Khadijah tak bisa jadi dalil karena itu sebelum jadi Nabi. Perbuatan yang bisa menjadi dalil adalah setelah jadi Nabi, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau dibulatkan 23 tahun. Itu yang bisa jadi dalil. Adapun dia sebelum jadi Nabi, maka tak bisa jadi dalil. Itu sekedar pelajaran saja. Mudharabah itu berapa? Ustaz, pinjam duit Pak Ustaz, 10 juta. Saya mau ternak puyuh, ternak ayam. Saya mau buka kurs jahit menjahit. Nanti kita bagi untung sama, kalau rugi tanggung sama. Berapa pembagiannya? 50-50. Sah. 70-30 sah. 20-80 sah. Kalau gitu 10-90 sedikit betul lah. Nah, jadi innamal bai'u an taradin, sama-sama ridha. Lanjutkan silakan. Tak ada batasan. Pak Ustadz, solat yang baik diterima Allah itu solat yang gimana? Baca buku fikih dasar, fikih paling rendah, fikih sunnah Sayyid, fikih sunnah Sayyid Sabiq itu tengah. Di bawah fikih sunnah Sayyid Sabiq lagi, fikih Islam Sulaiman Rashid. Orang Lampung, dapat gelar Ijazah Al-Azhar, belum ada LC lagi zaman dia, tahun 1935, namanya Syahadah Alamiah. Itu orang Indonesia, spesialis fikih Syafi'i. Fikih dicetak bulan bintang. Rukun syarat wajib sunat. Pelajari baik-baik rukun syarat wajib sunat.
Apa yang kita lakukan Pak Ustadz kalau seandainya kita melihat aurat saudara kita yang lagi sholat, laki-laki? Tutup. Kalau yang bisa ditutup, misalnya dia pakai celana jeans. Anak-anak muda jangan lagi dipakai celana jeans yang pendek. Ini kan mau sholat, baju pendek, pakai celana jeans ke bawah. Tutup. Kalau nampak kita naik, turut naik kan. Apalagi kalau kita kenal. Karena sholat dia batal. Orang yang sholat terbuka auratnya, sholatnya batal. Maka dia mesti ulang balik. Diulang balik itu sholat. Hati-hati. Makanya kalau pakai kain sarung, ujung kaki dirapatkan. Waktu sedang sujud, Allahu Akbar, kaki kan meregang gini, tutupkan. Karena kalau pakai kain sarung, tak pakai celana panjang di dalam, itu pangkal pahanya kelihatan dari belakang. Itu berapa? Kalau pakai sarung itu pakai celana panjang, paling tidak sampai ke lutut, di bawah lutut, agak 5 jari di bawah lutut. Apa yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah, imamnya cepat-cepat, ganti imam tuh. Karena semua sholat jamaah itu rusak dia buat. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu tak sah. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu tak sah. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. 3 kali disuruh Nabi ulang. Hadis sahih tentang orang yang sholatnya tak ada tumaknina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumaknina. Kalau kau ruku' hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan, mesti ada tumaknina. Duduk bersama, bahas tentang imam. Pak Imam, kamu pilih 2, referendum. Perbaiki tumakninahmu atau kami ganti imam baru. Pak Ustadz, saya mahasiswa UIN, mantap, 19 tahun. Alhamdulillah, anak 19 tahun mau datang pengajian hari libur. Saya kebingungan dengan 3 hal. Mudah-mudahan datang bukan karena bingung. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta. Nanti cinta itu simpan aja dulu. Kuliah dulu selesai. S1, S2, S3 berhasil kalian. Itu nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam mendefinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaji, putra putri. Padahal dalam Islam itu cinta sudah kita bahas dulu, hakikat cinta, khazanah cinta. Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda cinta kepada masjid. Besok, nah malam nih, start night, move on. Malam nih, iktikaf. Nanti maghrib datang kemari, bawa persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf itu maksudnya sajadah. Kalau dia mau pakai alas sajadah, selimut, jaket, itu maksud persiapan iktikaf, bukan kerupuk. Persiapan iktikaf. Nanti malam iktikaf sini, menikmati. Saya karena ke Pasir Pangarayan malam nih. Malam ini saya ke Pasir Pangarayan. Andai tidak datang, saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustadz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari YouTube saja. Mau dengar live langsung. Apa boleh buat? Tak bisa jumpa. Yang kosong datang malam ini nanti. Maghrib berjamaah, pengajian Isya berjamaah, pengajian iktikaf motivasi. Nanti malam pula tahajud berjamaah. Sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu, cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur sub cinta. Cinta itu besar seperti kue dipotong-potong. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada Nabi. Cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, saya pernah membaca hadis sabar terjadi pada tabrakan yang pertama. Bolehkah kita membalas setelah itu? Ini kronologisnya bukan cerita masalah orang kelahi. Bolehkah kita membalas setelah itu? As-sabru fi sadmatil ula, sabar pada pukulan yang pertama. Jadi Nabi menengok ada perempuan anaknya mati, meninggal. Lalu kata Nabi, sabar ya,
Kata Nabi, sabar ya. Lalu apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusib bimusibati. Pergi sana. Ente nyuruh-nyuruh sabar kan karena ente tak kena musibah macam aku. Pergi sana. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu. Ente tahu siapa yang ente usir tadi? Enggak, Nabi itu. Hah? Nabi. Akhirnya besok dia datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya, aku mohon maaf. Semalam aku sudah ngusir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Muncullah hadis nih. Itu namanya asbabul wurud, kronologis. Kata Nabi, innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ente kalau mau sabar dari kemarin-kemarin, makin lama makin sabar. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, bolehkah sabar pada yang pertama habis itu dibalas? Bukan sabar namanya. Untung dia bertanya. Coba kalau tak bertanya dinda mahasiswa nih, bacanya sendiri, pahaminya sendiri. Sabar pada pukulan yang pertama. Oh, kalau gitu dipukul kawan pertama sabar. Besok tengoklah. Nah, pahami baik-baik cerita tentang hadisnya. Itulah gunanya mengaji. Ada pertanyaan, ada dialog. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuhah, bagian tengah. A'la, bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa. Susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah. Salat qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal. Siapa yang meninggalkan mira' jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadzib. Siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu. Dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu. Siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustadz, asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustadz. Debat antara benar dan paling benar. Tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong, yang angkuh, mesti kita debat. Karena Quran menyuruh debat. Wajadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar. Diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar khawarij. Kata khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh.
Maka diutuslah orang untuk membunuh 3 sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh, meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah Khawarij. Qadariyah Pak Ustadz, Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar, karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustaz, Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Dia murid Imam Hasan Al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Suatu ketika Wasil bin Atha bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atha dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang suka membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya Salafi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Patayat. Untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat, Patayat NU, Muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser. Banser Ansor, itu dulu baik. Cuman setelah disusupi oleh liberal, makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustadz kami ini NU, ente NU ya, ikuti fatwa 3 ulama NU. Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, Kiai Haji Gus Solah masuk. Yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajian yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya. Dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang, supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan? Ciri, maaf cakap itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan. Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar.
Ijtanibu, jauhilah as-sab'a, 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustaz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang jangan melakukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid. Apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid. Mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu, sama, ekuivalen, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala solat berjamaah. Dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya. Kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan, dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa, yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua, diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi 2 bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh. Yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Karena tak boleh bersedekah dengan duit haram. Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh, apa dalilnya? Kalau tak boleh, apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai anduk. Saya berwuduk pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu. Bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang.
Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Apa niatnya kalau kita sholat subuh Jumat? Karena kita kan sujud tilawah, tak berubah niatnya. Usolli sunnatal, usolli fardhu subhi rakaataini, pakai sujud tilawah lillahi ta'ala. Enggak. Karena niat itu sudah ada di dalam niat imam. Bahkan kita tak tahu imam itu nanti sujud atau tidak. Tapi niat imam sudah mengcover semuanya. Bahwa niat imam, dan niat itu tak mesti dilafazkan di mulut, dalam hati sudah niat. Ma'allun niat al-qalbu. Kalau ada orang yang melafazkan niat, baik. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Begitu dalam fikih Islam 4 mazhab, melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Niat imam sudah mencukupi. Tanpa solat witir sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2 sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak salah. Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka dia dapat balasan, halat lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafaat. Adakah umat Nasrani mendoakan sesamanya seperti umat Islam yang mendoakan untuk sesamanya? Saya tak pula paham agama dia. Saya diundang ceramah di sini aja, belum pernah ke depan lagi. Tapi yang jelas mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu mereka mendoakan? Saya selalu juga dengar di radio. Kadang kita tak niat terputar dengar radio. Mereka mendoakan. Bahkan langsung di TV. Saudara, domba-domba Allah yang tersesat, angkat tanganmu ke TV semua. Angkat. Diangkat ke TV. Mereka saling mendoakan. Bahkan mereka luar biasa. Tidak hanya saling mendoakan. Bapak kalau masuk ke perkampungan suku Talang, tepi sungai Batanggangsal, kiri kanan, mana kampung, tengok nanti. Jangan tanya agamanya, masuk saja. Kalau jalannya semenisasi, ada air bersih, banyak rumah beton, itu pasti rumah. Itu cirinya. Semenisasi, ada air bersih, ada rumah beton, itu punya dia itu. Mana yang jalan tanah, airnya kotor, rumahnya buruk, itu orang Islam tuh. Saking kan pedulinya mereka. Apakah sholat batal kalau apa hukum anak kecil yang berjalan di depan orang sholat berjamaah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tidak menganjurkan membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa dikasih tahu, 4 tahun ke atas sudah bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau di masjid itu bisa. Tapi kalau 4 ke bawah kita gini kan, dia pula mengginikan kita. Tak kasih tahu. Kita sedang sholat. Waktu di awal dia diam. Pas kita sedang sholat dia pun lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kacamata bapak sebelah ini di sini. Dia sholat, kata dia. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, di bawah 4 tahun yang belum mumayyiz, sobi, mumayyiz, akil baligh. 3 pembagian. Sobi yang belum bisa membedakan, mumayyiz sudah bisa membedakan, tapi belum akil baligh. 3 aja Pak Ustaz. Ya, di atas akil baligh, akil mukhtar.
Apakah sholat batal seandainya pada waktu sujud mukena jatuh ke tempat sujud? Tak batal. Allahu Akbar. Ujung mukena sam. Tak kenapa pula mau dia berputar? Tak dia embus kipas angin, berputar. Sujud kening tidak ke atas lantai, tapi ke atas mukena. Sah. Mana dalil Ustaz? Ada sahabat Nabi sholat, panas terik di atas pasir, ujung jubahnya ditutupkannya ke atas pasir, sujud dia ke atas ujung jubah, sah. Nabi tak melarang, Nabi tak marah. Itu dalilnya, boleh. Mana yang lebih afdal? Salat dibuka atau ditutup? Apa yang dibuka ditutup? Mana yang lebih afdal waktu salat? Tak bisa saya baca. Pak Ustadz, syarat hadis zur ghibban tazdad hubban. Jarang-jaranglah ketemu maka akan berkasih sayang. Ibnu Hibban. Zur ghibban tazdad hubban. Jarang-jarang ketemu maka akan berkasih sayang. Apa maksudnya? Kalau kita jarang-jarang jumpa, itu suasananya lebih hangat, lebih harmonis. Tapi ini jangan asal pasang. Ini banyak orang sekarang salah pasang. Ente kenapa tak pernah ke masjid? Zur ghibban tazdad hubban. Kita ketemunya seminggu sekali aja ya, sholat Jumat. Ini tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Masalah berkunjung ke rumah orang. Pagi datang, siang datang, malam datang. Asal nengok, suntuk betul loh gini datang. Udahlah datang, tak bawa apa-apa. Sholat jamaah orang terkendala. Menceritakan aib orang. Zur ghibban, datang sekali-sekali. Tazdad hubban. Jarang jumpa, maka akan membangkitkan gairah kasih sayang. Ustaz, saya punya guru bahasa Inggris, orang Cina. Bagaimana seharusnya adab saya sama Cina itu Pak Ustaz? Bolehkah belajar dengan orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Tahun kedua, perang Badar. Pada saat perang Badar, ditangkaplah orang kafir ini, tawanan. Gimana cara melepaskannya? Siapa kalian bisa mengajar 10 anak orang Islam tulis baca? Bebas. Yang pertama kali mengentaskan buta huruf di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Kontradiktif cakap Ustaz. Nabi mengentaskan buta huruf, dia sendiri tak bisa tulis baca. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan 14 surat Paulus. Jadi boleh belajar tapi tentu dengan menjaga adab-adab. Kalau guru tadi laki-laki pakai jilbab panjang, hijab. Kalau guru tadi perempuan kasih tahu dia, Bu, ibu nanti kalau datang supaya pakai baju kurung ya Bu. Ibu pakai kerudung tutup. Makanya di Malaysia kalau mau masuk Masjid Putrajaya, untuk bule-bule, turis-turis harus pakai jubah panjang. Jangan dia masuk ke masjid kita seenaknya saja, tidak menutup aurat. Jaga. Hanya mengambil ilmunya saja. Tapi kalau sudah nampak gaya-gaya dia ingin mengajarkan, tapi seherannya saya, kenapa mesti dia dipakai? Orang Islam tak ada lagi. Tak ada orang Islam di Pekanbaru ini yang pandai bahasa Inggris. Kecuali mati semua guru bahasa Inggris. Apakah dia? Ustadz, bukannya perempuan dilarang jadi pemimpin? Katanya pastinya akan mendapat musibah. Contohnya wali kota Surabaya, pemimpinnya perempuan. Kok malah sejahtera? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dulu saya diminta presentasi masalah pemimpin perempuan. PowerPoint-nya masih ada. Ketika heboh-hebohnya Pekanbaru akan mengangkat wali kota perempuan. Maka kesimpulannya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak boleh itu adalah pemimpin imamatun uzma, khalifah. Andai nanti muncul big state, pemerintahan Islam, tidak boleh khalifahnya perempuan. Adapun pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan yang bisa dijatuhkan, yang bisa diimpeachment, yang bisa dimusyawarahkan untuk digulingkan, maka boleh perempuan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengangkat pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar, namanya Ummu Syifa.
Kira-kira Ummu Syifa masuk akal tak Ummu Syifa berkumis? Ummu Syifa itu perempuan. Tapi bukan pemimpin mutlak. Pemimpin mutlak tak boleh. Pemimpin yang boleh. Adapun orang tak setuju dengan perempuan, biasanya bukan karena dia perempuan, tapi karena partainya, karena orang yang di belakangnya. Di belakangnya ini tiga: komunis, sekuler, liberal. Nah itu baru. Kalau dia punya kemampuan, suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jadi orang semua, dan dia masih cerdas, baik, tak salah. Tapi jadi khalifah tak boleh. Ustaz, kok nikah muda lebih banyak rezeki katanya? Bagaimana dengan tua? Ustaz, tak ada penjelasan tentang nikah lansia murah rezeki. Orang tua tak cerita rezeki karena rezekinya sudah banyak. Anak muda khawatir menikah karena duitnya tak ada. Khawatir dia, kalau aku menikah nanti biniku makan apa? Makanya kata Nabi motivasi, iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia. Adapun orang yang sudah tua, sudah banyak merasakan asam garam dunia, sudah punya kebun, sudah punya ruko, sudah punya tanah, mayoritas kebanyakan orang tua begitu. Makanya Nabi cerita motivasi orang muda yang belum punya apa-apa. Jangan kalian ragu untuk menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Iyakunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia. Begitu kronologis ceritanya. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa maratin, siapa yang nikah kontrak tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak empat kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Sah. Al-mut'atu dini wa dini abai. Nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina. Siapa yang nikah kontrak, maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man ankaraha falaisa minna. Siapa yang menolak nikah kontrak, maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak, masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang satu dosa. How are you? Hilang 3 dosa. Siapa yang melangkah, satu langkah pahala. Pahala, 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 pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak. Pokoknya enaklah Syiah. Ustaz, boleh tak perempuan pakai gelang kaki? Kerincing, 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 kerincing. La yadribna bi arjulihinna. Janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Kenapa dilarang perempuan memukulkan kakinya ke lantai? Apa kronologis sebab ayat ini? Zaman dulu orang jahiliyah dipakainya gelang kaki, habis itu dia pun jalan kerincing, 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 kerincing. Kalau sempat dia lewat di sini, mengangolah semua bapak-bapak menengok. Tinggal ustaz ceramah, itulah tak boleh. Kalau ada anak gadis pakai gelang kaki, apa hukumnya? Apa tujuannya pakai gelang kaki? Tujuannya gelang kaki supaya suaminya tahu bahwa istrinya ini hemat, Pak Ustaz. Baik. Tapi kebanyakan orang sekarang pakai gelang kaki bukan untuk suaminya, untuk laki orang. Pergi undangan, pakai gelang kaki, semua mata nengok kaki. Habis terlangkup orang menengok. Lupa menengok kaki sendiri gara-gara menengok kaki orang. Bersoleklah untuk suamimu, berhiaslah untuk suamimu.
Banyak perempuan-perempuan bersolek, berhias, berpakai perhiasan untuk laki orang. Untuk lakinya di rumah macam hantu bentuk. Ustaz, apa boleh berwuduk sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh, dianjurkan. Nabi SAW kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam, maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwuduk saja, dibasuh kemaluan, setelah itu berwuduk, tidur. Begitu sunnah. Banyak yang komen di YouTube, kalau Ustadz punya pengetahuan yang luas, kenapa Ustadz gak nyambung jadi doktor? Saya dapat beasiswa dari AMCI. AMCI, Ajong Marocain Cooperation International. Jatah beasiswanya 7 tahun. Terserah mau S1, mau S2, S3, 7 tahun. Lebih 7 tahun tak boleh. Sudah saya habiskan 2 tahun. Karena saya S2 2 tahun, 23 bulan saya selesaikan. Habis. Jatah saya 4 tahun lagi. Mestinya saya pulang haji. Habis selesai saya pergi ke Makkah, haji. Bisa saya sambung 4 tahun lagi untuk doktor. Lalu kenapa Ustaz balik? Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhum. Balik saya. Sudah balik tak sempat lagi. Sudah mau mendaftar, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Bisa Maulid Nabi? Macam mana mau nulis doktor menjawab nih? Oh, jadi Ustaz nyalahkan kami nih? Enggak. Doakan aja lah. Nanti dapat doktor honoris causa 1000 jam di YouTube, katanya ada hadiah doktor. Bolehkah menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh? Boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup. Pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturutkan hawa nafsu yang tidak-tidak, hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan, Ibrahim alaihissalam. Wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun. Bil kudum. Datang orang dibukanya kamus, kudum kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak. Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka. Hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Bil kudum. Nabi Ibrahim berkhitan, umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia, kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu shollu sholatas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana?
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah. Di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-46. Mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbir, rukuk, iktidal. Itu harus apa tidak Pak Ustadz? Sunnat. Rukun, syarat, wajib, sunat. Ngangkat tangan 4 itu sunat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas mau sujud, mau bangkit dari sujud, tasyahud awal, Allahu Akbar, sedaun telinga. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Sami Allahu liman hamidah, 3. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Mengangkatnya sedaun telinga atau sebahu. Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Perempuan bagus sampai sebahu. Laki-laki pilih 2, sedaun telinga atau sebahu. Ada mazhab yang tak mengangkat tangan, ada. Mazhab yang mengangkat sekali saja, Hanafi. Hanafi cuma sekali aja, Allahu Akbar. Lain-lain dia tak angkat lagi. Jadi kawan saya itu Hanafi lah Pak Ustaz. Belum tentu juga. Bisa jadi dia Hanafi, bisa jadi dia malas, bisa jadi dia tak tahu. Masalah akibat zina, kata Ustadz, diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena akte, karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustadz yang mengaku, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak. Asal orang banyak buat, enggak. Mengapa Ustadz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah, Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustadz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustadz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorban ada dong. Lewat pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustadz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini, itu lagi, baju putih. Gantilah Pak Ustadz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, biar mudah kan. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh robah. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus, anak-anak muda ini sedang semangat, bagus. Ustadz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, 1 hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tup. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung, supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Bagus, menghilangkan was-wasa, jongkok. Mana yang harus dikerjakan antara solat qabliyah isya dengan solat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat.
Waktunya sempit Pak Ustadz, qabliyah. Kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran. Kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, 100, 100, 100, juara 1 1.000.000, juara 2 500, juara 3 250, diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ah, ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi. Bolehkah menabung di bank konvensional? Alasan bunganya tak pernah digunakan. Tarik, masukkan ke bank syariah. Tarik, masukkan ke bank syariah. Ustadz di bank konvensional apa syariah? BRI syariah. Kenapa Ustadz pilih BRI syariah? Karena gaji dosen UIN Suska langsung ditransfer ke BRI syariah. Tentang celana, sombong yang dimaksud itu tolak ukurnya gimana Pak Ustadz? Sombong itu dimaksudnya gimana? Raja Romawi dulu jubahnya terelak-elak, menyeret-nyeret sampai ke bawah. Raja Persia, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man jarra saubahu, siapa yang menyeret-nyeret jubahnya, khuyala, sombong. Itu kronologis ceritanya. Karena Nabi melarang, jangan kalian macam orang Raja Persia, Raja Romawi yang ujung jubahnya terseret-seret karena angkuh dan sombong, pakai jubah sutra dan lain sebagainya. Adakah ayat Quran lebih baik dibaca salat wajib, misalnya pada salat subuh ayat apa, zuhur ayat apa, maghrib ayat apa? Buka buku 99 tanya jawab salat. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba dibaca pada salat subuh dan salat zuhur. Dari surat An-Naba ke surat Ad-Duha dibaca salat Isya dan salat Asar. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas dibaca pada salat Maghrib. Jadi kalau saya baca Al-Baqarah Pak Ustadz, boleh ambil comot dari Al-Baqarah, tapi jangan sampai menghilangkan batasan-batasan ini. Tengok batasan. Udah saya tulis dalam buku 5 tahun yang lalu, buku itu sudah dicetak. Baca baik-baik. Ustadz, misalnya saya sudah mulai rutin mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, tapi lain waktu saya tak mengerjakannya karena malas. Apakah malas ini menyebabkan dosa? Kata Nabi SAW, kita ini malas nih, kenapa malas? Kan mau mendapat ridho rahmat Allah, kok bisa malas? Berarti kita masalah dosa tak dosa ini sunat. Sholat sunat itu tak berdosa, tapi akhlaknya kepada Allah. Maka kita sesungguhnya tak dapat menembus surga dengan qabliyah ba'diyah itu. Tapi kita melaksanakan itu untuk mencari rahmat ridha Allah. 6 pertanyaan. Ustadz, kuperhatikan biniku ini sholat subuhnya pas orang siap azan. Kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lewat. Malah kalau hari libur entah jam berapa dia sholat subuh. Kayaknya dia pula yang mengatur sholat subuh. Apa perlu aku maki? Oh, mana boleh memaki bini? Tak boleh memaki. Jangan kata kasar. Perempuan itu kalau kita bicara, yang didengarnya bukan isi kata kita, tapi yang diingatnya adalah kata-katanya. Beda laki-laki. Laki-laki yang didengar itu isinya, bukan katanya. Kalau perempuan yang didengarnya itu katanya, makanya sampaikan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil tak benar, Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai yang putih ke merah-merah. Panggillah dia Humaira. Ya Humaira, kenapalah kau sembahyang subuh jam 6? Yang diingatnya ya Humairanya itu. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Panggil aja lah Humaira. Robahlah Adinda. Bangunlah. Abang pun baru belakangannya aja ini. Kadang-kadang 7.30 juga kata dia. Nah, oleh sebab itu perbaikilah. Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap.
Istri saya sahabat duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Solatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus menerus karena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia solat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang sholat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah. Istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamus sayada mar'atin la ta'illu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan. Di mana? Masjid di Kali Putih. Makcik saya, adik mak saya. Makcik sehat, boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya. Oh lah anakku Abdul Somad, apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka tu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad ni Wahabi ni gitu. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1. Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata bapak. Yang dukun tetap sholat itu 2, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhawu anil fahsya wal munkar. Solat tetap solat, STMJ, solat terus maksiat jalan. Siapa yang solatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdat illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus. Tak seorang pun yang sanggup mengobatinya, kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustaz? Bawa ruqyah. Bawa ke rumah sakit Zainab. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis. Penuh Pak Ustaz. Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustaz Zafrullah. Mau siang di bawah Ustaz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustaz Saifullah, malam Ustaz Zafrullah. Ada siang malam, 24 hours. Tidak ada alasan di Riau nih tak ruqyah. Apa enggak zakat peternakan ayam, itik, bebek Pak Ustaz? Keluarkan zakatnya ketika panen. Dapat panen, keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu, berikan zakatnya ketika panen. Berapa? Dapat berapa dia? Ketika dia panen dapatnya sekian, keluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Dapat Pak Ustaz panennya 10 juta. 10 juta 250.000. 5 juta 125.000. Boleh tak kita kasih zakat padi kita sama anak kandung kita yang miskin? Kau cadia nama. Saya berikan zakat saya ke kamu sekaligus untuk belanja bulan ini tunai.
Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, ayah, emak, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi, tak boleh. Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid, tak ada sholat berjamaah satu kali. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung tu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'udzubillah. Tolong jelaskan Ustaz tata cara sholat jamak dan qashar. Kapan kita melakukan dua salat tersebut? Apa bedanya? Ada jamak saja. Mau pergi saya ke pasir nanti. Dari Pekanbaru singgah ke Bencah Kelubi, pengajian di Bencah Kelubi. Sholat zuhur saya di sana, saya buat zuhur 4, asar 4. Saya sholat zuhur 4 rakaat, jamak dengan asar. Zuhur 4, asar 4. Namanya jamak takdim. Kalau saya tak sholat, di pasir baru sholat asar, asar 4, zuhur 4. Namanya jamak takhir. Dah, itu namanya jamak saja. Yang kedua qashar saja. Di Bencah Kelubi saya sholat zuhur 2. Nanti sampai di pasir saya sholat asar 2. Itu namanya qashar saja. Yang ketiga jamak qashar. Sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takdim. Atau saya nanti di pasir baru sholat asar. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takhir. Pusing saya Pak Ustadz, tak usah pusing-pusing. Pergi laksanakan, praktekkan langsung. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusyuk. Senyum Pak Ustadz, nengok ada baju kawan di depan. Apa isi bacaannya? Hidup memang susah, jangan bikin susah. Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, ha! Batal. Saya pernah dengar ceramah, katanya kalau bulan Ramadan sudah masuk kubur, keluar dari kubur masing-masing untuk melihat seluruh keluarga yang ditinggal dan mereka istirahat dari dosa, istirahat dari siksa. Bukan hadis sahih, pendapat ulama. Kalaupun hadis dhaif, tak bisa masalah akidah. Tapi bersedekah menjelang puasa baik. Yang bersedekah, saya pun bersedekah, undang fakir miskin menyambut bulan suci Ramadan, baik, tak salah. Menyambung tali silaturahim, mohon maaf. Islam mensyariatkan akikah dan kurban. Apakah hal tersebut berlaku juga pada diri kita yang sudah tua? Ya, Bapak Ibu yang sudah tua dulu kecil belum diakikahkan, balik dari sini beli kambing, potong akikah. Apa dalilnya? Aqwa nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Boleh, silakan mengakikahkan diri. Hadis itu sahih Pak Ustaz? Sahih kata Syekh Albani. Siapa yang beri makan minum orang puasa maka dia dapat pahala. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala macam orang yang puasa. Apakah saya dapat kebaikan seperti orang puasa Senin Kamis jika saya senantiasa memberikan hidangan? Ya, memberikan buka puasa maka dapat pahala macam orang puasa. Tapi macam, ingat lu, macam. Jangan pula dipahami kalau sudah beri buka puasa tak perlu puasa. Bapak kenapa tak puasa? Aku kasih aja bungkus nasi 30 bungkus, selesai itu Pak Ustaz. Tak bisa begitu, kita harus tetap laksanakan puasa. Saya pernah dengar seorang menyampaikan ceramah, namun apa yang disampaikannya salah, misalnya dalam menafsirkan ayat atau hadis. Bagaimana hukumnya orang tersebut dalam agama? Man fassaral Qur'ana bi ra'ih, siapa yang menafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ceramah dan mengamalkannya? Maka kita mesti tanya dalilnya. Ini ada dalam hadis, ini dalam ayat, ini dalam pendapat ulama. Ayat, tak ada dalam ayat, hadis, pendapat ulama. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mesti tanya. Makanya saya selalu mengatakan, selesai pengajian ini, ikuti besok subuh kajian Dr. Mustafa Umar, ikuti pengajian Ustaz Mas Riyadi Hasan, ikuti pengajian Dr. Muharri Mat Saleh, komparatif, komparasi. Kalau ada orang bertanya, kata Ustaz Somad begini Ustaz, tak marah saya. Dia sedang mencek, betul tak cakap Ustaz Somad. Bagaimana hukumnya?
Mesti kita belajar. Jangan telan bulat-bulat macam gajah Thailand makan durian. Macam mana gajah Thailand makan durian, Pak Ustaz? Diambilnya durian, dibalutnya pakai lalang, ditelannya. Masuk bulat, keluar bulat. Yang paling bagus orang Batak makan daun ubi, tumbuk. Begitu masuknya, begitu keluar. Sebelum baca salam, seorang itu mengucapkan basmalah. Ada ustadz yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz Somad enggak, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Mana yang betul nih? Dua-dua betul. Yang salam dulu apa dalilnya? Assalam qablal kalam. Yang pakai bismillah dulu apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, walam yubda bi basmalah, tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dimulainya dengan bismillah. Dua-dua bisa dipakai. Terserah, mau pakai bismillah dulu, mau salam dulu. Bagaimana dengan perbuatan riya? Apakah dosa besar? Dosa besar. Mana dalilnya kalau riya itu dosa besar? Setiap perbuatan yang disebutkan dosanya, maka dia dosa. Begitu juga kita mendengar azan, iqamat, doa kunut, doa dipimpin imam. Apa yang harus kita lakukan jika lepas azan, salam dan sebagainya, salam, membaca salam dan sebagainya salah dalam membaca tajwidnya. Makharijul hurufnya betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak berlaku hukum idgham iqlab macam asyhadu anna Muhammad. Nah, itu. Tapi tajwid tetap dijaga. Beda antara baca ayat dengan ngomong ahlan wa sahlan. Hanya nanti ada orang datang ahlan wa sahla. Tak perlu. Itu dibaca saat baca Quran. Baca Barzanji menjawab itu tidak berlaku hukum idgham ikhfa iqlab, tapi tentang masalah makharijul hurufnya tetap dijaga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil. Tetap makharijul hurufnya, mat-matnya tetap dijaga. Dalam buku 99 melafazkan niat salat itu was-was. Apa yang dimaksud dengan was-was? Allahu akbar. Salat maghrib atau salat isya? Salat mukim atau salat musafir? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Itu namanya was-was. Maka dihilangkan was-was. Usolli fardal maghribi salasa rakaat. Dosakah ibu yang terlambat salatnya karena menyusui? Perempuan melaksanakan salat boleh di rumah. Salah satu keringanan ini karena menyusui, karena mengandung, karena memasak, karena merawat keluarga. Maka waktu terbentang panjang, anak menangis, susukan dulu. Habis itu baru salat. Bolehkah menggabungkan 2 puasa dalam satu hari? Niat puasa sunat istri Kamis digabung dengan mengqadha. Qadha saja. Ibu yang mengqadha hari Senin nanti, aku niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Qadha 1 hari lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Rajab. Berapa jumlah fidyah bagi ibu hamil menyusui? Ibu hamil dan menyusukan anak, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter anak ibu ini sakit nih, tak bergizi nih, ada unsur anak, qadha plus fidyah. Ingat, bukan fidyah tanpa qadha, qadha tetap plus fidyah. Fidyahnya berapa? Cara bayar fidyah 3. Pertama, ajak orang miskin itu makan sama kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan kita sama makan dia. Cara kedua, kasih dia beras 1,5 kilo. Tambah dengan ikannya, sayurnya 1,5 kilo dan lauk pauk. Cara ketiga, bayarkan pakai duit. Berapa duitnya? Terserah berapa duit. Standar Pekanbaru, makan 3 kali itu berapa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Hitung sendiri, bayar. Bagaimana salawat tahrim yang dikumandangkan? Bukan tahrim, tarhim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Salawat dan salam untuk menandakan bahwa waktu sudah masuk. Nah, terdengarnya hanya di kampung-kampung. Apa pula di kampung-kampung? Di masjid ini masih. Di Jakarta masih, di Jakarta masih. Itu bukan kampung, tergantung masjidnya masjid apa. Kalau masjidnya kaum tua, masih. Kaum tua itu apa? Al-Wasliyah, Perti, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan. Yang kaum tua itu pakai itu
tarhim namanya. Tarhim itu diambil kata rahmat, mengucapkan rahmat. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Itu arti tarhim. Adakah hukum apabila pernikahan kakak adik kandung dilaksanakan dalam 1 tahun? Jangankan setahun, sehari pun boleh. Nikah kakaknya, nikah adiknya. Katanya tak boleh Pak Ustaz, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Tak ada. Itu keyakinan nenek moyang saja. Apakah persyaratan tata cara nikah siri? Oh, bukan mau nikah siri. Jangan nikah siri. Saya ulang sekali lagi, jangan nikah siri. Perempuan tidak ada untungnya nikah siri. Mati laki itu nanti tak dapat warisan. Menuntut di pengadilan tak mau terima. Lelaki itu macam-macam, menuntut cerai tak bisa. Habis nikah siri pergi dia sampai mati tak bisa cerai. Mau nuntut ke pengadilan tak bisa. Jangan nikah siri. Ustaz, terkadang gaji saya mencapai 3 juta, terkadang tak capai. Berapakah saya harus keluarkan zakat? 3,6 baru kena zakat. 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000 bagi 12, 3,6 baru kena. Yang tak sampai 3,6 sodakoh saja. Ini mantap. 3 juta gajinya dia sudah mikirkan zakat. Ada yang 30 nyantai-nyantai aja. Itulah kalau orang mengaji. Pak Ustadz, maaf, cakap saya salah seorang yang mudah tak sanggup langsung berdiri, dan saya tanyakan kalau membatalkan wudhu. Orang yang nafsu libido seksualnya tinggi, apakah kalau dia sedang bersahwat batal wudhunya? Kalau sampai keluar maaf cakap mazi, bukan sperma, mazi, cairan seperti kencing lebih kental, batal wudhunya. Maka dia berwudhu, mau sholat saja. Setelah terdengar azan, langsung wudhu, langsung sholat. Karena kalau dia wudhu lama, nanti dia bernafsu, maka hindari. Ini orang macam ini mesti banyak sholat, mesti banyak puasa sunat. Ada memang manusia model begini, 300 tenaga kuda. Tidak bisa. Ustaz, saya pernah dengan ceramah salah seorang ustaz bahwa Nabi SAW saat di Madinah melewati jalan becek, Nabi mengangkat jubahnya jadi kelihatan betisnya. Nabi malu serta menutupnya. Ya. Nah, jelaskan hadisnya. Bagaimana jamaah tabligh celana gamisnya kelihatan betis? Memakai gamis celana jubah bagus di atas mata kaki supaya tak terelak-elak, kena najis, kena kotor, bagus. Lalu bagaimana dengan Nabi mengangkat betis? Terlalu tinggi sampai hampir ke atas lutut. Nabi itu seperti perempuan yang sedang dalam keadaan dipingit. Lebih malu lagi Nabi daripada perempuan yang sedang dipingit. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, sampai malu dia nampak betisnya. Adapun orang yang pakai jubah, jamaah tabligh pakai jubah sebetis, bukan itu maksudnya. Terlalu tinggi ke atas, sampai ke atas. Itu yang tak boleh. Tapi tidak sampai ke lutut. Karena lutut batas aurat antara pusat dan lutut. Pada hari Jumat kalau kita baca surat Al-Kahfi akan diberikan nur. Nur di sini maksudnya apa, Pak Ustaz? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, Allahu lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Apa cahaya itu? Saya bisa membedakan itu ibu, ini bapak, ini orang, ini tiang karena cahaya. Maksud cahaya bisa membedakan antara hak dan batil. Makna kedua, anak kecil tak boleh kalau mati lampu. Kalau mati lampu ada anak kecil, cepat hidupkan lampu, cepat hidup. Kenapa? Sesak napasnya. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau sudah tak dapat cahaya, mudah stres, depresi, gelap dunia ini, sesak napas. Maka diberikan Allah Ta'ala pencerahan. Ketiga, diselamatkan dari Dajjal. Bisa dia membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus kalau dia baca surat Al-Kahfi. Paling bagus hafal 10 ayat awal Al-Kahfi. Kalau kita ikut sholat subuh berjamaah, imam baca doa kunut, imam baca Allahumma hdina fiman hadain. Makmum baca amin di tengah-tengah imam, ditutup sholawat. Ketika imam diam kunut, itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 saja amin. Itu doa, sisanya sana. Apa yang dibaca? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Kalau tak hafal Pak Ustaz, diam aja lah. Jangan pula kena tak hafal malu digerak-gerakkan. Yang tak hafal diam saja. Doa kunut itu sunat, tak wajib, tak rukun, tak syarat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau saya bermazhab Syafi'i, dalam kitab punya Imam Asy-Syafi'i, kalau lupa baca kunut subuh, sujud sahwi. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan kunut subuh. Apakah ada doa yang merubah takdir? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Banyaklah doa. Nabi Muhammad pada malam perang Badar berdoa, tangan naik ke atas sampai jatuh sorban dari bahunya. Cukuplah itu ya Rasulullah, hasbuka, hasbuka, cukuplah. Kata Abu Bakar, Nabi tetap berdoa. Kenapa kamu tak berdoa? Saya baca artikel mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada doa yang dapat merubah takdir. Karena doa-doa yang katanya dapat merubah takdir itu sendiri sudah ditetapkan oleh Allah. Karena takdir hidup manusia sudah ditentukan Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan. Dan kesimpulan bahwa takdir Allah senantiasa makhluk takkan berubah. Siapa bilang takdir? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus dan Allah Maha Kuasa membiarkan. Wa indahu ummul kitab. Lauhul Mahfuz punya dia, whiteboard punya saya nulis. Saya mau menghapus terserah saya. Orang yang punya whiteboard saya kok. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Masalah jodoh berkaitan dengan pertanyaan di atas. Bila kita tidak cocok dengan pasangan hidup kita, walaupun sudah menikah lebih dari 1 dasawarsa 10 tahun, tapi tak juga menemukan titik kecocokan, bolehkah kita sholat istikharah minta Allah memisahkan kita dengan pasangan kita itu? Mana boleh. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras karena Allah murka. Yang boleh itu kenapa? Karena ada yang dibenarkan syariat Islam. Durhaka dia nusyus, tak bisa diatur, maka dibenarkan, namanya talak. Abghadul halal ilallah at-talak. Kalau laki-laki melepas namanya talak. Kalau perempuan minta lepas namanya khulu'. Kalau hakim melepas namanya fasah. Talak, khulu', fasah. Dalam Islam itu ada. Kalau tak ada, takkan ada surat talak. 114 surat, salah satu surat talak. Padahal Allah mengatakan boleh jadi kamu benci sesuatu. Kalau sabar, tahankan. Kalau tak sabar, tolak. Ustaz, suami saya tak sholat. Ibu sabar, sabar. Jaga. Saya tak sabar, gugat. Katanya bergoncang tiang aras, dia tak sholat. Tiang listrik pun tak bergoncang. Bagaimana kita tahu ada kebaikan dari jodoh kita bila lebih dari 1 dasawarsa pernikahan? Bisa lagi dijaga, jaga. Tak bisa dijaga, lepaskan. Lepaskan dengan baik atau jaga dengan baik. Saya mau membimbing dia dunia akhirat Pak Ustaz, jaga dengan baik. Saya tak sanggup lagi Pak Ustaz, lepaskan dengan baik. Jangan sampai macam yang tertulis di belakang gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, dek caron ndak lama. Bila kita melakukan istikharah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu jawaban dari Allah? Ada signal halus. Signal halus yang masuk ke hati ke Nabi namanya wahyu. Kalau masuk ke dalam hati manusia biasa namanya ilham. Kesini condongnya. Dalam keadaan hening, masuk dia. Pilihlah. Batas terbaik qiyamul lail itu dari jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai azan subuh. Habis. Bagaimana mengqadha puasa bagi perempuan yang hamil, melahirkan, menyusui? Kebetulan anaknya lebih dari 2. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Setelah do terakhir itu, do, nada paling rendah itu umur 5 tahun, sudah bisa qadha. Qadha lah. Qadha. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Niatnya qadha. Perempuan yang meniat qadha hari Senin, qadhanya lunas, dapat puasa sunat Senin. Sebulan, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Setahun, bisa dapat 88 hari. Sebenarnya solat yang diqadha itu solat karena sengaja ditinggalkan atau uzur syar'i. Misalnya wanita haid, nifas. Kunna na'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Kami di situ siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Haid. Saya sedang ceramah, datang laki-laki. Pak Ustaz, kami disuruh mengqadha salat.
kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Bapak haid apa enggak? Tidak Pak Ustaz. Itu yang ngomong itu siapa? Aisyah. Aisyah sedang haid. Perempuan haid tak disuruh mengqadha salat. Nifas juga tak disuruh mengqadha salat, qadha puasanya saja. Bolehkah minum dengan tangan kiri? Haram. Kalau tangan kanan belepotan nasi. Tangan kanan belepotan nasi, pakai tangan kiri. Bismillah. Cara minumnya gini, bismillah. Bisa tuh, ada tisu di situ. Andai belepotan, nah itu nomor. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminihi. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Makanya kalau ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Kata setan, masa sesama setan ngusir? Setan kok ngusir setan? Apakah waktu membayar zakat kita harus ijab qabul? Ijab qabul pada nikah mesti. Ijab qabul pada jual beli sunat. Dianjurkan, mustahab. Pak, aku beli aqua ini dengan harga 5.000 tunai jual. Saya beli duku di pinggir jalan. Selesai saya beli, saya bawa. Jual yo. Boli. Di kampung. Di Pekanbaru orang tak mau jual lioboli, mereka kasih dah balik. Adapun tentang zakat, wasalli alaihim. Mereka yang sudah membayar zakat kepadamu ya Muhammad, doakan mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada zakat yang kau berikan. Wasalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum. Doamu untuk mereka menenangkan mereka. Sunat hukumnya. Aku bayarkan zakat fitrahku ini tunai, aku terima. Barakallahu laka. Zakat mal gitu juga. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Saya pernah nengok komentar-komentar di FB, banyak pertanyaan pada Ustaz, tapi tak satu pun Ustaz jawab. Sedangkan ini aja sesak napas menjawabnya. Apalagi yang di situ. Dan saya tidak tahu password FB itu apa. Password fanpage itu saya tak tahu. Itu dikelola oleh admin. Karena kalau sampai, jangan bilang saya sombong, aku tak mau menjawab. Waktu tak ada tempat menjawab, maka sampaikan langsung ke kertas ini. Adapun saya sengaja tak tahu itu FB itu komen apa passwordnya. Karena kalau saya yang mengupload, nanti saya tak sabar, saya akhirnya berkelahi macam kasus FB yang lama. FB yang lama itu off, saking banyaknya orang mencaci maki, sumpah serapah. Alhamdulillah FB yang ini aman, adem ayam tentram. Entah belum kena serang, wallahu alam. Bolehkah kami minta WA HP Pak Ustaz 0813 65 055 903. Kalau mau bertanya, pertanyaan saja, tak perlu sebut nama, asal daerah, dari mana, tak perlu, langsung aja pertanyaan. Saya tak mau ada kontak pribadi antara kita. 0813 65 055 903. Disadap nomor bapak ini nanti, biar aja sadapnya, mudah-mudahan dapat hidayah dia. Dalam sholat ketika selesai baca Fatihah, boleh tak langsung baca surat pendek tanpa didahului bismillah? Baca bismillah mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Mazhab Syafi'i. Adapun dia tak mau baca bismillah, langsung aja. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayb. Karena bismillah di situ fungsinya bukan sebagai bagian dari surat, tapi dia sebagai pemisah antara surat. Surat bismillah. Surat bismillah. Ustaz, saya pernah diberitahu guru mengaji saya waktu saya masih remaja bahwa ada nabi yang belum wafat, di antaranya Nabi Khidir. Nanti disuruh Nabi Khidir, kita suruh ngirim doa Al-Fatihah, insyaallah selalu saya buat. Yang mengakini Nabi Khidir masih hidup sebagian ulama tasawuf, sedangkan ulama ahli hadis mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi Khidir sudah meninggal. Dalilnya, satu, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah. 100 tahun sesudah ini semua ini mati, kata Nabi. 100 tahun sesudah ini semua ini mati.
Maka sahabat Nabi yang terakhir meninggal namanya Abu Tufail, meninggal di kota Makkah pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah Abu Tufail meninggal di Makkah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah, namanya Anas bin Malik, tahun 94. Terbukti cakap Nabi, 100 tahun meninggal. Maka kata Imam Bukhari, andai Khidir masih hidup, maka dia pun meninggal juga 100 tahun sesudah itu. 2. Seandainya Khidir ada, di mana dia waktu kaki Nabi berdarah-darah? Kenapa dia tak datang? Kata Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Imam Bukhari mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dia mati, meninggal dunia. Kecuali ada nas secara sharih jelas mengatakan dia tak mati. Begitu kata ahli hadis. Kata ahli tasawuf masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya ikut pendapat Imam Al-Bukhari. Apakah kitab Fadail A'mal? Fadail A'mal, apakah sama kitab Fadail A'mal? Fadail A'mal itu ditulis oleh Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India. Apakah sama dengan kitab Fadail A'mal? Maaf jika salah, dengan kitab Fadail A'mal. Fadail A'mal, Fadail A'mal, Fadailul Amal. A'mal artinya amal, jamak. Fadail A'mal. Apakah mengamal amal? Amal satu amal. Apakah menghafal Asmaul Husna bisa masuk surga? Lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga? Enak betul menghafal ini masuk surga. Man hafizaha. Makna hafizaha menjaga. Kalau sudah tahu Allah itu Sami, Maha mendengar, jangan cakap yang tidak-tidak. Allah dengar. Kalau sudah tahu Allah itu Basir, jangan buat macam-macam. Allah menengok. Menghafal namanya, menjaga maknanya. Itu maknanya. Man hafizaha, siapa yang menjaganya. Wa huwas sami'ul basir. Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang maha mengkayakan. Dijaga itu, jangan sampai makan haram. Ibu kenapa menyogok untuk anak? Saya takut anak saya ini miskin. Tapi sudah hafal Al-Ghani Al-Mughni. Sudah hafal Asmaul Husna, kenapa tak yakin? Mana yang didahulukan antara usaha dan doa? Usaha dulu, baru doa. Mana dalilnya? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku tambatkan ontaku ini atau aku langsung? Kata Nabi SAW, i'tilha, tambatkan wa tawakkal. Habis itu kau berdoa, baru kau bertawakal. Saya mau buka warung Pak Ustaz. Buka dulu warungnya atau berdoa? Doa dulu. Habis itu buka warung, habis itu doa lagi, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kapan? Ada niat dalam hati, niat mau menikahkan anak. Usaha dulu, enggak, doa kepada Allah. Doa, usaha, doa lagi, baru tawakal. Bagaimana cara agar kita ikhlas beribadah hanya mengharap ridha Allah? Rukun, syarat, wajib, sunat penuhi. Laksanakan. Rukun, syarat, wajib, sunat, tahiyatul masjid. Laksanakan. Tapi ada di dalam bercampur-campur. Lawan. Usolli sunat tahiyatul masjid. Oh, ini supaya ditengok orang. Lawan. Tarkul amal li ajli nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Ada berbisik-bisik, lawan, laksanakan. Ada terjadi di salah satu masjid. Di kotak wakaf ada jumpa uang 70.000 setelah acara. Ada salah satu jamaah, ambil saya uang itu Pak, bagi saya sama Bapak. Bapak itu penjaga masjid. Apa hukumnya uang sumbangan masjid itu diambil sama penjaga masjid atas suruhan salah satu jamaah? Tak bisa. Itu duit itu kan bukan duit dia. Duit yang ada dalam kotak itu duit umat semuanya. Maka dipakai untuk maslahat umat. Kecuali bapak itu yang punya uang. Tadi ku masukkan ke dalam 100. Maka yang 70.000 untuk bapak ini itu bisa, karena itu duit dia. Tapi kalau dia petantang petenteng tak bisa. Itu bukan duit dia, itu duit umat. Duit umat maka untuk maslahat umat. Tak bisa untuk pribadi. Kalau dia mau, maka dia kasih duit dia pribadi. Kalau tidak, maka dia mesti minta izin kepada seluruh jamaah. Karena dia akan di akhirat minta izin kepada mereka. Memberikan salam kepada yang bukan mahram katanya bisa menimbulkan fitnah. Bukankah salam itu doa? Salam itu doa.
Tapi kalau diucapkan kepada anak gadis yang sedang cantik bisa menimbulkan fitnah. Pernahkah Nabi mengucapkan salam pada perempuan? Pernah. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Makanya mahasiswi-mahasiswi yang sedang duduk-duduk, kalau saya sedang lewat diam aja, saya bukan sombong, takut menimbulkan fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Menimbulkan fitnah. Apanya Ustaz nih gitu. Gatal Ustaz nih gitu. Ustaz, apa benar dalam sholat tak pakai usolli niat? Karena dia itu jika dia jadi makmum imam. Niat itu bukan usolli. Niat itu di dalam. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Itu niat. Adapun usolli adalah melafazkan niat. Hukum melafazkan niat bid'ah kata Hanafi, kata Hambali. Illa di daf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Niat itu di dalam. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Dilafazkan di mulut untuk supaya jangan niat itu bolak-balik. Apa seharusnya yang dibawa perempuan ketika menikah? Karena setelah terjadi perceraian, mantan suami dan mertua mengatakan, kau tak punya apa-apa, yang kau bawa badan saja. Padahal mereka sudah dikaruniai anak. Bagaimana seharusnya itu Pak Ustadz? Hak asuh anak ditentukan oleh hakim. Selama dia masih kanak-kanak itu diasuh oleh istri. Nanti setelah dia remaja dewasa bermusyawarah balik kemana anak itu mau. Aku condongnya kemarilah, ini kemari. Tapi hak asuh anak itu tetap kepada istri. Jadi tak bisa mengatakan, kamu ini anak ini tinggal sini. Tidak, itu di pengadilan yang mengurusnya. Makanya jangan diurus sendiri, diurus pengadilan. Pengadilan yang tahu. Apa beda antara sunnah dan hadis? Di Mesir namanya jurusan hadis, di Malaysia namanya jurusan sunnah. Tempat saya kuliah di Maroko namanya Darul Hadis, di Jakarta namanya Darus Sunnah. Maka hadis dan sunnah podo, sami mawon. Sunnah sama hadis sama. Tapi ada ustadz kami yang membedakan. Dari sejak Nabi lahir sampai meninggal namanya hadis. Dari sejak jadi Nabi sampai meninggal sunnah. Dari sejak lahir sampai meninggal hadis. Dari sejak jadi Nabi sampai meninggal sunnah. Hadis umum, sunnah khusus. Jadi nanti kalau ada orang nanya apa beda hadis sama sunnah? Sama, pendapat pertama. Pendapat kedua, hadis lebih umum, sunnah lebih khusus. Apa boleh dalam tasawuf akhir dalam salat membaca sayyidina? Allahumma shalli ala sayyidina. Sudah saya tulis dalam buku 99 5 tahun yang lalu. Sudah saya tulis dalam buku 37 3 tahun yang lalu. Boleh. Dalilnya Nabi sendiri menyebut diri dia sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin. Sedangkan Allah aja tak pernah manggil dia Muhammad. Cari ayat Quran, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak ada. Allah kalau mau manggil Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Allah kalau mau manggil Yahya, ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Allah kalau mau manggil Musa, ya Musa. Tapi kalau Allah mau manggil Muhammad, ya ayyuhan nabi. Allah kalau mau manggil Muhammad, ya ayyuhar rasul. Begitulah, maka kita pun manggil dia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adab. Belum pernah saya ceramah di masjid. Berikut ini kita dengarkan tausiah kepada yang terhormat Somad, majulah ke depan. Siapa yang menikahkan Nabi Adam Pak Ustaz? Inilah kalau Ustaz Mustafa udah mengamuk dia. Kami berdua ke Jakarta duduk satu mobil, tiba-tiba Ustaz Mustafa tinggi suaranya, jangan tanya-tanya itu, tak penting itu. Ustaz Mustafa jarang gini. Kenapa Ustaz? Ini dia menelpon. Apa dia tanya? Adam sama Hawa nikah siapa Pak Kuanya? Siapa yang menikahkan Nabi Adam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi saksinya? Para malaikat. Siapa walinya? Tak pakai wali. Nabi Muhammad kalau menikah sama perempuan, perempuan itu tak perlu pakai wali. Khususiyah namanya. Sedangkan Nabi Muhammad perempuan itu tak perlu pakai wali, apalagi Hawa. Dan apa maharnya Pak Ustaz? Ada, tapi bukan hadis. Katanya maharnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hadis. Itu hanya ucapan-ucapan ulama. Entah dapat dari mana mereka, wallahu a'lam bishawab. Ini sebetulnya mau ngetes-ngetes saja. Bolehkah kita membaca bismillah di rakaat kedua
dalam sholat dengan menyambung ayat pada rakaat pertama. Untuk di pangkal dianjurkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan sampai innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Rakaat kedua disambungnya. Wa ataina Musa, dibacanya bismillah. Kalau tidak dibacanya bismillah, baik, karena itu di tengah surat. Dibacanya bismillah, sah, salatnya tak batal. Karena bismillah adalah ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah dibacanya menurut mazhab Syafi'i di pangkal surat. Apakah boleh uang masjid atau uang digunakan untuk makan bersama menyambut bulan suci Ramadan? Yang makan bersama siapa? Beberapa orang, Pak Ustadz, pakai duit apa? Pakai duit masjid. Jamaah mewakafkan itu untuk masjid, operasional masjid, bukan untuk makan sekelompok orang. Kalau mau makan, iuranlah masing-masing. Udah tiap tahun kami buat, Pak Ustadz. Istighfarlah, tahun ini jangan buat lagi. Kumpul duit, iuran, makan bersama. Apa iya Ustadz kalau kita beri orang puasa makan sedangkan dia minum air untuk berbuka pertama setelah dia baca bismillah, makanan yang kita berikan setelah itu dia sholat maghrib, apakah kita masih dapat pahalanya sama dengan orang puasa? Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa maka dia dapat pahala macam seperti, sedangkan sudah berbuka duluan dengan air. Pokoknya jangan memahami tekstual. Ini kalau dibaca tekstual, yang pertama sekali minum tadi apa? Dia pakai aqua. Ente nasi bungkus ya, yang dapat pahala aku karena dia berbuat pakai minum aku, bukan pakai kue ente. Jangan memahami hadis. Pokoknya kasih makanan. Ceritanya, substansi maknanya adalah siapa yang bersedekah makanan. Di Malaysia, kalau bulan Ramadan, kami dulu waktu di Malaysia makan bubur lambuk di masjid Selangor di Kajang. Mohon tolong mimpin doa Ustadz, ibu saya yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Nanti kita berdoa untuk yang sakit supaya diberikan Allah kesembuhan, diberikan kesabaran. Semua manusia punya rencana. Saya berencana nikah umur 30, tapi saya sering ditentang oleh sahabat-sahabat saya tentang nikah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Apa boleh menikah agak lama seperti 30 karena umur menikah normal adalah 27? Dia yang membuat normal, dia pula ingin melanggar. Entah siapa yang bilang normal 27. Pokoknya asal akil balik nikah. Banyak orang nyebut ke saya nyesal nikah ni lama Pak Ustaz. Kalau tahu saya dulu menikah ni baik. Buktinya dia yang nikah, kawan saya menikah, kawan saya yang menikah cepat, udah bercucu sekarang. Anak saya baru 3 tahun, 4 tahun. Bagus kalau mampu cepat menikah. Selamat daripada zina. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu awaddu lil basar, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji. Imam kita hafalan Qur'annya terpelihara, pergaulannya terpelihara, menikah. Dulu menikah di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Hafal Ustaz Al-Mukarram Imam sudah menikah. Anaknya sudah ada, hafal Quran, baik. Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Artis-artis itu makan haram. Lagu zina, lagu membuka aurat, haram. Kalau dia bersedekah tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci. Kalau dia pergi haji umrah tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik walau sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kehormatan. Zaduka haram. Karena kau makan pakai uang haram. Musik religi, oke, tak masalah. Apakah harakah yang ada di Indonesia ini termasuk dalam 73 golongan? Semua ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan sahabatku. Di Sulawesi namanya Wahdah Islamiyah, di Jawa Nahdlatul Ulama, di Yogyakarta Muhammadiyah, di Bandung Persis, di Medan Al-Wasliyah, di Sumatera Barat Perti, di Lombok Nahdlatul Watan. Itu ormas, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang. Dari India Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas, Zakaria Kandahlawi, semua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini sekarang udah jamaah tabligh sesat, Ikhwan Muslimin sesat, yang Ahlussunnah kami saja. La haula wala quwata illa billah. Setiap ada kelahiran anak, ada sebuah ritual kebiasaan, yaitu menanam tali pusar segala macam. Tak diatur dalam Islam. Mesti dia tanam, mesti letak lilin di atas. Nanti kalau tak ada lilin, katanya rohnya bingung mau balik kemana karena gelap mati lampu. Tak diatur. Mau dicampakkannya ke sungai, mau dikuburnya, mau di... Ustaz, semenjak mengaji tahsin, belajar tajwid, makhrijul huruf, saya bersyukur sekali. Selama ini bacaan saya, tapi Ustaz ketika sholat berjamaah, saya pun terkadang tahu pula kalau imam itu kurang pas bacaannya. Jadi gimana? Gantikan imam itu. Maju ke depan. Pak pengurus, ini nampaknya imam kita ini bermasalah nih. Selama ini kenapa kamu bilang tak masalah? Saya belum belajar. Setelah saya belajar ini nampak saya salah aja imam ini. Maju lah ente gitu deh. Perbaiki. Ustaz, Rasulullah jika tidak berpuasa dalam sehari makan 2 hari. Apakah benar itu Ustaz? Nabi puasa sehari makan hanya 2 hari. Tak ada hadis. Yang ada hadis Aisyah, kata Aisyah, kami tak tahu, kami sangka Nabi tak puasa, rupanya puasa. Saking dia banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada satu hadis mengenut shoma Sya'ban kullahu. Nabi puasa Sya'ban pernah seluruhnya, tapi tak tiap tahun, pernah suatu tahun. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Saya ingin ta'aruf, apa pertanyaan yang paling penting ditanyakan pada calon wanita itu? Sudikah engkau hidup dari nol? Insya Allah kalau dia kerja di pom bensin Pertamina, kata dia memang dari nol, kata dia. Yang pertama ditanyanya adalah siap susah. Agama, fasfar bizatid din, pandang karena agamanya, panjang hijabnya, tunduk pandangannya tak jelalatan, siap dia hidup susah dengan kita. Banyak orang hidup siap senang, tapi tak banyak yang hidup susah. Kalau dia siap hidup dengan itu, maka al-mar'atus salihatu, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman laki-laki, maka nikahilah dia. InsyaAllah kau senang dunia akhirat. Makna dari syubhat, jelaskan Ustaz, adakah kaitannya dengan kaedah fikih? Suatu perkara boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Al-halalu bainun, yang halal jelas. Wal haramu bainun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, yang tengah ini samar-samar, abu-abu, hitam tidak, putih tidak. Mengembala kambing di hutan larangan, haram. Ini punya raja, jangan gembalakan kambing. Mengembalakan kambing di tanah lapang, boleh. Tapi membawa kambing di jalan, tak boleh. Khawatir nanti kambing akan masuk. Faman ittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga agamanya. Apa hukum bawa HP yang ada Quran ke dalam WC? Boleh. HP ini dibawa ke dalam WC, boleh, dengan syarat gelap, mati. Tapi dalam keadaan hidup dibuka Quran digital tak boleh, karena nampak tulisannya. Tapi dia ada Quran di dalam keadaan mati, tak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan mati pun tak boleh, berarti dia kalau mau masuk WC dibukanya otaknya, tinggalkannya di pintu. Karena di dalam ini kan ada juz 30. Walaupun 30 juz tak ada, insya Allah juz 30 ada dalam. Ente kalau mengatakan HP mati tak boleh bawa, ente mau masuk WC, keluarkan otak ente, tinggalkan di pintu. Yang tak boleh itu keluar isinya, baru tak boleh. Masuk ke dalam WC, Bismillahirrahmanirrahim, itu baru tak boleh. Apa hukumnya bawa HP yang ada konten porno ke dalam masjid? Tak boleh. Walaupun tak muncul Pak Ustaz, walaupun tak muncul. Bawa film HP gambar porno dibawanya sholat, tak boleh. Walaupun tak muncul. Dia mau menjebak saya. Mau dijebaknya. Tadi ke dalam WC tak boleh kalau tak muncul. Boleh. Ini berarti dalam sholat boleh tak muncul. Kan di dalam. Orang yang otaknya kotor, maka tetap dihisap oleh Allah. Kotor isi otaknya, tetap dihisap oleh Allah. Ini niat mau ngerjain saya ini, tetap dihisap juga oleh Allah. Maka turunlah ayat. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan isi otakmu, wa in tubdu ma fi anfusikum, kau nampakkan, au tukhfu, kau sembunyikan, yu'asibukum, kau tetap akan dihisab.
Lalu turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terlintas porno sedikit langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Terlintas saja tak boleh, apalagi sampai ada di dalam. Buang, bersih. Kalau mau hijrah itu hijrah total. Ini hijrah masih lagi menyimpan, bersihkan HP. Banyak betul Pak Ustaz, campakkan sama HP-nya sekalian. Apa hukumnya? Pendapatan yang dapat dari kerja di tempat yang dibolehkan oleh Islam, tapi tempat tersebut meminjam uang di bank konvensional yang jelas-jelas riba. Apakah termasuk subhat? Karena jika dikatakan rata-rata perusahaan minjam ke bank konvensional, semua modal riba, maka riba. Modal riba, maka hasilnya menjadi riba. Makanya tak boleh menjual anjing. Nah Rasulullah SAW ansamanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, upah prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit dapat dari dukun. Haram, karena perbuatannya haram. Oleh sebab itu selamatkan dari riba. Bagaimana kalau bercampur Pak Ustaz? Idza ijtama'al halal, kertas terakhir. Idza ijtama'al halal, kalau bercampur antara yang halal wal haram dengan haram, faghullibal haram, maka dicampurlah yang menang itu adalah yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada dua pendapat ulama tentang ayat ini. A. Ulama yang berpendapat ayat ini sebagai dasarnya ada nasikh mansukh. B. Ulama yang berpendapat ayat ini untuk orang Yahudi. Apa pendapat Ustaz? Ada nasikh mansukh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada ayat yang hukumnya mansukh. Mana contoh ayat mansukh? Tentang innamal khamru la taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Waktu mabuk itu tak boleh salat. Jadi kalau mabuknya jam sekarang boleh. Nanti jam 12 kan sadar, mabuk sekarang boleh. Ayat itu mansukh. Yang mansukhnya mana? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nasakh mansukh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mansukh. Apa perbedaan muqaddah? Apa perbedaan muqaddam dengan salaf? Muqaddam terdahulu, salaf terdahulu. Sama-sama dulu Pak Ustadz ya. Apa bedanya? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. 4, 5, 6, 7, 8 khalaf. Tapi kalau muqaddam, yang 4 itu pun bisa disebut muqaddam. 4, 5, 6, 7 al-qurun al-muqaddamah, yang terdahulu. Tapi kalau salaf itu hanya 3 abad. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. 4, 5, 6 sampai bawah khalaf. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf di akhir majelis. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang Maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera datang. La yughadiru saqaman, yang tidak akan membuat penyakit kambuh untuk selamanya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dia di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau dia jauh maka dekatkan ya Allah. La tana' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat kami itu di dunia dan di akhirat. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna